Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 30 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berdiri di Tepian. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar hidup ini tidak selalu kami berada di posisi tengah, selalu menjadi pusat perhatian, pusat pujian, dan pusat segalanya. Terkadang kami hidup ada di tepian, di pinggiran, di sudut-sudut, dan kami mau belajar tentang makna hidup yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalimat berdiri di tepian itu terambil dari lirik lagu yang judulnya Kita Pusakata. Syairnya demikian: aku berdiri di tepian ruang hampa yang tak pernah terisi oleh rasa. Tuk bertahan menoleh ke belakang, hanya suaramu yang jelas memanggil namaku. Ini adalah puisi kisah cinta. Tatkala seseorang merasa tertolak, apalagi putus cinta, sakitnya luar biasa. Seakan-akan yang tadinya kita berada di posisi tengah, bagaimana merasakan cinta yang sangat luar biasa, saling memiliki, dan seakan-akan hanya kalian berdualah di tengah-tengah dunia, yang lain berada di tepian. Namun pada saat putus cinta, benar-benar berubah 180 derajat. Yang tadinya merasa di tengah pusat dunia, sekarang merasa di tepian, di sudut-sudut, di tempat-tempat yang gelap. Tidak ada orang yang memperhatikan. Kurang lebih seperti demikian sahabat seperjalanan. Itu masalah kisah cinta. Bagaimana dengan kehidupan? Kehidupan kita pun demikian. Kita tidak selalu berada di tengah-tengah dalam kelancaran, menjadi pusat perhatian, dicintai, dimengerti, dikasihi. Sedemikian banyak orang yang peduli. Ada masa-masa seakan-akan dunia ini tidak ada seorang pun yang peduli kepada dirimu. Bahkan orang terdekat sekalipun anggota keluargamu tidak peduli kepada dirimu. Bahkan merekalah yang menyakiti engkau, yang membuat engkau merasa hidup berada di tepian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah firman Tuhan. Tuhan berada di setiap tempat, di sudut-sudut, di tengah, di atas, di bawah, dimanapun Tuhan berada. Kisah yang terjadi dalam Lukas pasal kelima ayat yang pertama dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di tepian, di pantai Danau Genesaret. Yesus mengunjungi orang-orang sampai ke pinggir pantai, kemanapun engkau berada, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang tawar hati, Yesus mengunjungi engkau. Tatkala tidak ada orang yang mau bersama dengan engkau di tepian, di sudut-sudut, di pinggir-pinggir, Tuhan mencintai engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memiliki engkau, dan Tuhan menganggap engkau berharga luar biasa di mata Dia. Sahabat seperjalanan, dunia ini memang melelahkan. Kita kalah bersaing, kita akan terpinggir di tepian. Kita kalah pesona, kita akan berada di tepian. Kita tidak berhasil, tidak mencapai target tertentu, kita berada di tepian atau dikeluarkan dalam sebuah perusahaan. Tatkala kita sudah tidak punya apa-apa lagi, teman kita yang dulunya sedemikian dekat, sahabat yang lebih karib daripada keluarga, namun karena satu dan lain hal kita tidak punya apa-apa, lalu kita berada di tepian, dilupakan. Dan itu tentu pengalaman psikologis yang tidak menyenangkan, pengalaman psikologis yang menyakitkan. Sehingga tidak heran kemudian segala sesuatu terasa sedemikian gelap, padahal kita berada di dalam kondisi terang benderang. Terasa segala sesuatu menjadi sepi, sedangkan kita berada di kerumunan dan keramaian orang. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya perasaan-perasaan yang seperti demikian, ingatlah, ada satu pribadi yaitu Tuhan Yesus yang rela hadir di sudut manapun dalam kehidupanmu.
Dia yang mau hadir di tepian Danau Genesaret untuk mengabarkan kabar kebaikan, di mana sedang orang banyak dikatakan mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman Allah tidak hanya tentu tentang firman Tuhan, namun firman Tuhan yang berisi tentang kepedulian, firman Tuhan yang berisi tentang kasih dan penerimaan, firman Tuhan yang berisi tentang janji tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Sahabat seperjalanan, pada saat engkau mendengarkan sahabat seperjalanan ini, mungkin engkau tidak punya masalah dengan merasa hidup di tepian. Namun ingatlah, tatkala engkau tahu, engkau mengenal ada orang-orang yang sebagaimana digambarkan dalam sahabat seperjalanan audio ini, maka kirimkanlah kepada mereka. Terkadang kita berbuat sesuatu yang sangat sederhana, mengirimkan berita kekuatan, mengirimkan bagian renungan yang pas dan cocok dengan orang tertentu. Kita sedang menyelamatkan orang karena ada firman Allah yang diberitakan melalui berbagai media termasuk sahabat seperjalanan ini. Tentu Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Maka Tuhan Yesuslah yang datang ke berbagai tempat di tepian. Dari surga datang ke dalam dunia berdosa yang sudah berada di tepian. Mari kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadilah perpanjangan tangan Allah, tidak hanya menerima berkat-berkat Tuhan. Kalau kita pernah ditolong pada saat kita berada di tepian, Tuhan mengirimkan orang-orang yang mencintai kita, yang mengerti kita, yang menerima kita, dan Tuhan sendiri yang paling utama menolong kita. Maukah kita belajar peduli kepada mereka-mereka yang sedang berada di tepian, di tepian kondisi ekonomi yang sulit, di tepian oleh kondisi kesehatan yang memburuk, di tepian karena hancurnya rumah tangga, di tepian karena rasa tertolak dan sakit yang tidak kunjung sembuh yang ada dalam pikiran dan perasaan seseorang. Maka jadilah utusan-utusan Allah untuk memberkati mereka, sahabat seperjalanan. Karena berkat yang hanya berhenti pada diri kita, maka kita menjadi laut mati yang tidak memberikan kehidupan. Yang terjadi hanyalah kumpulan garam yang ada dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi air yang mengalir. Kita ditolong Tuhan pada saat berada di tepian. Dan Tuhan setelah menolong kita, maka Tuhan memanggil engkau untuk memberkati dan menolong orang-orang lain juga yang berada di tepian. Bagaimana caranya? Doakanlah mereka. Bagaimana caranya? Dengarkanlah keluhan mereka. Bagaimana caranya? Berdoalah kepada Tuhan. Apa yang harus engkau lakukan dengan hikmat bijaksana Tuhan untuk menolong mereka-mereka yang berada di tepian? Sahabat seperjalanan, Allah menempatkan kita di tengah-tengah cintanya. Allah menempatkan kita di tengah-tengah kasihnya. Allah menempatkan kita di tengah-tengah penerimaannya yang sempurna. Tidak ada kata berdiri di tepian, karena kita selalu ada di tengah-tengah kasih, cinta, dan hatinya Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, diberkatilah mereka yang sudah diselamatkan dari hidup berdiri di tepian. Dan engkau dipanggil untuk memberkati agar banyak orang yang sedang hidup berdiri di tepian terselamatkan dan berada di tengah-tengah cinta, kasih, dan penerimaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.